Sobat Baker, kita kembali lagi, kita akan membahas yang namanya, ini ada yang tanyain ya di komunitas kita, siang mau tanya deh, yang disebut obat pada cookies itu apa ya? Jadi mungkin maksudnya pada cookies atau kue ya, karena pernah baca status pedagang cookies mengklaim tanpa obat bahan premium Wisman. Kok aku mikirnya bos ya chef, maaf kalau perkiraanku salah, semoga dijawab. Jadi kita khusus hari ini akan membahas lagi, kan pernah di konten sebelumnya itu ada tentang obat ya, obat pada kue. Jadi itu penyebutan yang kurang tepat. Kalau yang kita tahu tuh obat itu obat Paramed, obat Bufagrip, obat pusing untuk obat yang orang flu kayak gitu ya, itu obat. Tapi kalau pada yang namanya adonan itu atau makanan apapun itu disebut yang namanya bahan tambahan pangan. Jadi lebih tepatnya bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan itu bisa nggak sih kita skip? Bisa kayak gitu ya. Jadi bahan tambahan pangan bisa kita skip. Makanya itu kenapa kita di sini akan bahas bedanya artisan baker dan baker biasa. Tapi itu kayaknya nggak cocok di budaya Indonesia ya, karena itu cuma labeling tapi nggak asli kayak gitu ya. Tapi kalau di luar yang namanya artisan baker itu bukan karena dia menghasilkan produk yang berkualitasnya bagus cantik, enggak. Artisan baker itu adalah sekelompok orang yang memutuskan untuk membuat produk dengan bahan apa adanya, dengan maksudnya natural, kembali lagi ke real food kayak gitu ya. Jadi mungkin ada sedikit yang namanya proses, tapi dia minimaliskan proses kayak gitu ya dalam setiap produk yang dihasilkan. Itu artisan baker itu seperti itu ya. Tapi kalau baker biasa ya itu ya bisa kompromi banyak hal, bahkan bahan tambahan pangan atau yang disebut obat ini bisa melebihi kadaluarsa, kan nggak ada yang tahu ya. Apalagi kalau kita lihat misal contoh ya, ada nastar belum mateng kayak gitu ya, tapi bisa ada kadaluarsanya tingkatnya lama. Nah itu kemungkinan ya, karena kan kalau nastar kurang mateng otomatis akan bulukan di bagian itu telurnya, yang apa itu polesan ya. Kecuali polesannya dia memang pakai yang namanya ada juga untuk yang khusus bahan tambahan pangan untuk mengkilapkan itu ada ya. Jadi itu kimia ya, itu otomatis memang nggak akan bulukan. Tapi kalau kita pakai telur murni, manggangnya nggak sempurna, kuning telur yang asli dia pasti akan bulukan kayak gitu ya. Jadi gimana sih menyiasati yang namanya, kita kan semua penjual itu kita kan tahu ya, ada penjual yang jujur, ada penjual yang curang kayak gitu ya. Penjual yang curang kita mungkin bisa temui kalau kita sebagai pribadi yang penjual jujur ini. Kalau mau pakai Wisman juga Wisman ngomongnya, langsung dioplos Blue Band ya oke ngomong. Jadi bukan kayak yang oplosan pure Wisman padahal dioplos kayak gitu ya, karena dari harganya kita juga bisa menentukan ya. Gak mungkin yang full Wisman itu harganya ecek-ecek kayak gitu ya. Jadi kadang kita lihat statusnya sesama penjual itu memang gemes ya, tapi biarin kayak gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita memang ngomong tanpa bahan tambahan pangan ya terserah, itu mungkin trik marketing padahal meskipun pakai kayak gitu ya. Tapi kenapa kita bisa nggak sih skip yang namanya bahan tambahan pangan itu apa sih yang dimaksud obat? Jadi bukan obat ya, namanya jangan disebut obat karena itu nggak cocok dan nggak tepat. Nanti kenapa ketika kita ngomong obat kita itu kayak kelihatan nggak luas wawasannya ya. Karena kalau kita tahu obat itu bukan obat itu tetap kita pakai nama kimia tapi itu bahan tambahan pangan. Jangan menyebut hal-hal seperti itu obat, karena nanti lama-lama ngeri orang-orang kalau yang mendengar masa obat taruh di makanan kayak gitu ya. Jadi kita menyebutnya bahan tambahan pangan. Kalau ada yang bertanya, ini yang ditanyakan tadi apa bos itu termasuk bahan tambahan pangan? Jadi gini ya, bahan tambahan pangan yang disebutkan daripada, kalau yang umum ya itu biasa kita sebut baking soda, baking powder, SP, Ovalet, Emuplek kayak gitu ya. Itu bahan tambahan pangan. Jadi kayak misal baking soda, baking powder kan kegunaannya untuk mengembang tinggi ke atas sampai ke samping. SP itu khususnya untuk mengembangkan kue-kue yang pakai telur. Itu tujuannya untuk menjaga error daripada telur itu sendiri. Jadi gini loh, kalau aku nggak mau pakai yang namanya bahan tambahan pangan, gimana caranya? Pilih bahan baku yang paling segar dan prima. Jadi bisa SP ini nggak dipakai, kalian pakai telur yang segar lah. Kalau kalian telurnya segar, kalian nggak pakai SP, memang faktanya ya kak, pernah nggak kalian kue-kuenya amis? Ya itu penyebabnya ya. Jadi bahan tambahan pangan itu harusnya dihilangkan atau harus dipakai, terserah kalian gitu ya. Jadi kembali ke bakernya lagi. Kalau kita pakai bahan-bahan jelek gitu ya, nanti pakai telur nggak seger karena harganya murah ya. Mau menurunkan biaya produksi ya, kita pakai telur, bahkan pakai telur yang sudah ada amis-amisnya ya, kita pakai SP yang banyak sekali untuk mengembang dan menghilangkan rasanya, memang bisa. Jadi tergantung. Nah makanya sekarang kenapa ada yang namanya di Indonesia ini juga mulai marak yang namanya artisan baker. Tapi padahal kalau dicek komposisinya ya sama aja, pakai menggunakan bahan tambahan pangan kayak gitu ya. Memang nggak bisa dihindari karena itu adalah
bahan tambahan pangan itu membuat kita enggak error dalam produksinya kayak gitu ya. Bahkan kalau BI, Baking Improver itu kan dianggap bahan tambahan pangan ya. Itu dia bisa membuat kita enggak error dalam pengembangan, dalam mengempukkan adonan padahal bahannya sudah ekonomis. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita menghasilkan produk yang benar-benar di bawah standar, yang ekonomis sekali gitu ya, pasti itu akan bahan tambahan pangannya itu banyak sekali gitu ya. Jadi nggak mungkin cuma satu, banyak sekali. Tapi kalau kita dibilang bisa nggak Kak, kalau kita jual harga premium nggak pakai bahan tambahan pangan, lo bisa. Makanya itu tadi contohnya telur harus segar. Kalian bisa pakai keju ya, kejunya harus yang prima, jangan sampai keju. Jadi jangan sampai kita gini ya, patokannya kalau kalian nggak mau pakai bahan tambahan pangan, jangan pernah beli bahan yang namanya curah. Jadi misal keju edam beli curah, parmesan curah, dan nggak mengerti kondisi bahan baku yang prima itu kayak gimana ya, jelas kalian ya hancur produknya gitu ya. Kalau nggak mau pakai bahan tambahan pangan, produknya hancur pasti, tak jamin nggak jadi, bantet apapun itu. Jadi salah nggak Kak? Salah atau tidaknya tergantung daripada pembeli, bukan daripada penjual. Tapi kalau penjual paham ya, kalau penjual yang punya nurani, dia tahu yang oh aku baking improver atau baking ininya segini kayak gitu ya. Jadi ingin ada membuat kue lembut tapi nggak mau telurnya banyak, gulanya dibanyain ya itu tadi kembali ke pangsa pasar masing-masing ya. Jadi kita sebagai baker yang punya nurani pasti tahu bahan tambahan pangan nggak akan kita pakai ngawur-ngawur, sesuai dengan takaran masih oke. Jadi nggak bisa dihindari ya. Jadi ada yang juga sempat perdebatan gitu ya di DM bahwa itu kan berbahaya. Ada juga yang komen di kursus baking private di komen-komen Instagram ya, itu dia bukan baker tapi dia kayak calon konsumen ya. Jadi dia bilang, aku kok tambah lama tambah takut ya mau makan kue-kue dengan informasi yang hari ini beredar. Jadi gimana ya, bahan tambahan pangan itu memang nggak bisa dihindari, dan bahan tambahan pangan bisa dihindari kalau dengan kualitas yang kalian jaga. Tapi nanti bilangnya harga jualnya nggak masuk pasti ya. Makanya itu harus ditemukan dengan pangsa pasarnya kayak gitu ya. Itu kalau dibahas detail itu lama sekali ya dan dalam. Jadi nggak bisa kita menghasilkan produk artisan dengan real food tapi nggak pakai bahan tambahan pangan tapi dengan harga yang murah, nggak masuk akal kayak gitu ya. Ada cost daripada suatu produk kayak gitu ya. Tapi lalu kita dibilang gimana ya? Kalau kita lagi parno dengan yang namanya bahan tambahan pangan, gimana kalau kita bahas, kalian bisa cek dimanapun sumber bahayanya margarin. Jadi gak usah berpatokan, oh BI berbahaya obat, oh baking soda, baking improver, SP obat berbahaya. Margarin itu jauh lebih berbahaya daripada semua yang disebutkan tadi gitu ya. Karena kenapa bedanya margarin sudah berbahaya apalagi ditambah BOS kayak gitu ya. BOS itu ya singkat ya, kan ada di konten-konten sebelumnya, kalian bisa cek sendiri dengan detail. BOS itu adalah, BOS atau butter oil itu adalah produk yang dipanaskan dengan suhu sangat tinggi. Sementara kalau kita tahu pemicu kanker adalah yang dipanaskan. Jadi kalau kita menggoreng aja dengan minyak, itu minyaknya panas sampai asapnya sampai itu aja bisa menjadi cikal bakal sel kanker kayak gitu ya. Apalagi yang namanya butter oil atau butter oil substitute kayak gitu ya. Jadi kadang ada pembeli yang nggak ngerti, ada penjual yang nggak ngerti, cuma untuk mendapatkan aroma dia pakai itulah kan. Tapi kan nggak ada yang bilang kalau obat itu sama dengan butter oil substitute juga, bahkan margarin nggak disebut. Jadi kalau kayak gitu-gitu nggak bisa kita bahas secara logik ya, karena kan kita ini penjual. Kalau kita mau memang benar-benar sehat, healthy, ya jangan pakai margarin, pakai butter kayak gitu ya. Karena butter prosesnya cuma pengadukan, dicurning, ada yang di-creaming kayak gitu. Cuma gitu aja prosesnya, dia alami. Makanya masih mengandung yang namanya air. Airnya itu yang bisa melembutkan, lemaknya juga masih murni. Tapi kalau sudah ngomong ke butter oil, apalagi butter oil substitute yang pakai yang namanya pewangi sintetik. Ya, kita kan hari-hari ini bisa buka ya, ada di TikTok, ada di YouTube. Kalian bisa lihat kok pewangi itu bagaimana bahayanya kayak gitu ya. Kalau misal sudah ada dipanaskan dengan suhu tinggi, itu sangat bahaya kayak gitu ya. Meskipun kita mungkin ada di edukasi, oh itu kan komposisinya nggak bisa ya. Karena kita ini cuma personal yang nggak bisa melawan yang namanya tingkat industri gitu ya. Jadi kalau memang industri itu membuat statement yang ini gini dan juga ada yang ya nggak laku barangnya kayak gitu ya. Jadi pahamlah, kita sebagai penjual harus pintar-pintar sendiri, dan kita kalau sebagai penjual kita kan juga pasti makan apa yang kita buat kayak gitu ya. Jadi ya itu tergantung daripada kita sendiri. Kalau kita mau menciptakan produk yang sehat, ya memang harus menghindari bahan tambahan pangan.
Tapi tambahan pangan pun kalau kalian hindari, kalian nggak ngerti bahayanya margarin dan lain-lain dan kawan-kawannya itu. Kalau mungkin kayak keju edam sehat, oke, kan itu dari lemak susu kayak gitu. Tapi yang diproses ulang seperti margarin, lah kayak gitu ya, apalagi yang pakai BOS, apalagi yang masih belum diedukasi, full pakai 100% yang namanya butter oil substitute. Jadi aromanya kelihatan bagus ini, nendang kalau dari oven. Begitu dimakan oily dan kita nggak tahu apa yang masuk di dalam tubuh kita kayak gitu ya. Jadi masalah obat atau bahan tambahan pangan bisa disesuaikan. Dan kalau bisa edukasi pelanggan kita, kalau kita memang maunya main di pangsa bawah ya memang harus pakai bahan tambahan pangan. Lah kalau telur-telurnya modelnya telur gak segar, buntes, terus kalian nggak mau pakai SP ya jangan tanya kalau selama ini hasil apapun yang kalian hasilkan amis kayak gitu ya, amis itu pasti amis. Kalau telurnya segar baunya nggak amis, dia bau wangi kayak nyusu, sedikit nyusu, itu bau telur yang segar kayak gitu. Jadi loh lah terus gimana kalau kita mau sebagai baker, kalau kita cuma mau jualan, cuma misal ya wes saya cuma nyambi, gak usah bingung dengan hal ini. Tapi kalau kita sebagai baker yang mau maju, yang mau level up juga produknya, juga mindsetnya kita, dan juga mau punya toko, atau mungkin yang sudah punya toko mau juga buka gerai yang lainnya, mungkin franchise ya harus berkembang kayak gitu ya, harus paham bahan baku, harus paham sama kritikus yang ngomong bahan tambahan pangan sehat atau mematikan. Jadi kita harus paham kayak gitu ya, jadi harus pintar, harus smart sendiri, harus belajar banyak bahwa bahan tambahan pangan itu masih bisa digunakan secara rasional dan secara komposisi yang ada tertera di bagian kemasan kayak gitu ya. Jadi jangan sampai asal, karena kalau mau di belak-belakan ya, ada juga penjual-penjual yang kemarin sempat lihat di TikTok ya, investigasi atau apa itu ya, itu mereka menjual barang apapun itu, produk makanan ya, atau baking atau kayak brownie-brownian itu ya dengan harga atau kualitas yang ya nggak aja sama ya kan, nggak mungkin kita jual murah-murah. Yang dititipkan di kayak warung-warung kayak gitu ya, itu bahkan ada yang sampai pakai pemutih baju ya, itu dipakai juga. Ada juga yang pakai yang namanya pernis, jadi pelapis cat itu ya, ada yang dipakai dibubuhkan di bagian atas makanan supaya katanya, loh kenapa Bu kalau pakai ini? Dia bilang supaya makananku laku karena mengkilap daripada kompetitor. Jadi bayangin ya, ngeri kalau hari ini kita sebagai penjual nggak mendekati maunya konsumen gitu ya. Dan juga kalau misal kita ditanya, loh kalau aku mau ingin yang sehat gimana? Pakai mentega atau butter. Jadi di sini tidak menjatuhkan yang namanya margarin, karena margarin tetap lemak yang bisa dipakai. Tapi kalau kita ngomong nggak relevan, saya nggak pakai obat, saya nggak pakai, jualan saya ini nggak pakai bahan tambahan pangan, tapi dia full bahkan full BOS ya, dan dia nggak tahu itu, ya itu omong kosong gitu ya. Jadi semoga kalian juga tambahan di bawah mungkin bisa baca caption di bawah ya, dan semoga ini bisa mengedukasi ya. Jadi tapi kalau ada pro dan kontra ya silakan kalian pikir sendiri, kembali ke masing-masing harga, karena semua itu harga menentukan bahan baku yang kalian pakai. Kalau nggak mau pakai bahan tambahan pangan nggak masalah, oke? Jadi sampai jumpa sih.